Hai guys, kenalin saya Siti Syara, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2419100106. Nah, di sini dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai tentang teknologi informasi komputer, apa itu sistem komputer dan lain sebagainya untuk mata kuliah aplikasi komputer dan networking. Oke, let's see my video. Tentunya, seperti yang kita ketahui, komputer telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern saat ini. Perkembangannya dari generasi ke generasi membawa pengaruh sangat besar, baik dari sisi teknologinya maupun fungsinya. Selain itu, pemahaman mengenai sistem komputer dan software ataupun perangkat lunak yang kita ketahui memperjelas bagaimana sistem komputer ini bekerja secara menyeluruh. Namun tidak hanya itu, hubungan antara teknologi informasi dalam dunia komunikasi yang kini menciptakan koneksi global yang tak terbatas. Nah, dalam video ini akan membahas bagaimana perkembangan komputer dari generasi ketiga dan kelima, apa itu sistem komputer, dan hubungan teknologi informasi dalam dunia komunikasi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai perbedaan antara komputer generasi ketiga dan generasi kelima, yang dimana pasti tentunya itu memiliki perbedaan yang sangat jelas, karena dari sisi teknologi, baik pengembangan itu pasti memiliki perbedaan yang sangat jelas, karena kan semakin berkembangnya era saat ini tuh pasti makin jelaskan perbedaannya. Nah, buat kalian yang belum tahu, komputer generasi ketiga ini muncul pada tahun 1964 hingga 1970-an. Itu pasti kita anak Gen Z belum lahir ya. Dan sedangkan komputer generasi kelima itu muncul pada tahun 1980-an hingga modern saat ini. Nih, anak-anak Gen Z seperti saya pribadi pasti udah tahu dong seperti apa sih bentuk komputer di generasi kelima ini, karena ya itu komputer pada saat tahun kita guys. Nah, baik dari sisi teknologi maupun pengembangannya itu memiliki perbedaan sangat jelas, dan ini yang akan kita bahas gimana sih perbedaannya antara komputer generasi ketiga dan generasi kelima. Nah, berikut adalah contoh komputer generasi ketiga. Dari sisi teknologi, komputer generasi ketiga ini menggunakan integrated circuit atau IC yang menggantikan transistor. IC membuat komputer lebih kecil guys, seperti di gambar ini. Dan dari sisi pengembangan, efisiensi dan kemampuan menjalankan banyak program secara bersamaan atau multiprogramming. Nah, sedangkan ini adalah contoh gambar komputer generasi kelima yang dimana sudah berbentuk VC yang lebih modern. Nah, komputer generasi kelima ini dari teknologi dilengkapi dengan Very Large Scale Integration atau VLSI dengan teknologi berbasis kecerdasan buatan seperti Artificial Intelligence atau AI yang dikenal anak muda sekarang itu AI tentunya sangat canggih. Dan dari pengembangan, komputer ini membawa tingkat kecerdasan baru seperti pengenalan suara, pengolahan bahasa alami, dan pengambilan keputusan secara otomatis. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembahasan mengenai sistem komputer, yang dimana sistem komputer adalah gabungan dari hardware, software, dan brainware yang bekerja bersama untuk memproses data menjadi suatu informasi. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa sistem komputer itu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Nah, yang dimana hardware ialah perangkat keras komputer, seperti perangkat fisik komputer. Nah, sedangkan software ialah perangkat lunak komputer. Sedangkan brainware ialah pengguna, seperti kita manusia yang menggunakan komputer ini, karena komputer tidak akan berjalan dan tidak akan berfungsi ketika brainware ini tidak menggunakan komputer ini, teman-teman. Sini Yaya akan memberikan sedikit cuplikan seperti apa sih hardware dan software itu. Kan nggak mungkin nih kita hanya bilang aja oh hardware dan software, tapi tanpa kita tahu apa sih hardware dan software itu. Nah, teman-teman, ini termasuk perangkat keras dalam komputer seperti keyboard, mouse, dan printer. Itu termasuk juga perangkat keras komputer, ialah perangkat fisik dalam komputer, teman-teman. Nah, sedangkan ini ialah software perangkat lunak dalam komputer. Ialah program yang mengontrol perangkat keras dan menjalankan fungsi spesifik.
Nah, di sini kita akan lanjut membahas mengenai perangkat lunak komputer ataupun software, yang dimana software ini ialah sistem dalam komputer yang bekerja itu digunakan oleh brainware ataupun manusia, teman-teman. Dan ini adalah contoh brainware, ialah pengguna yang mengoperasikan komputer ini hingga bisa berguna dan saling menguntungkan satu sama lain. Nah, ini yang dibuka ialah software, adalah kumpulan instruksi atau program yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Software ini berfungsi sebagai otak yang mengatur dan mengendalikan perangkat keras atau hardware komputer agar dapat melakukan berbagai operasi sesuai kebutuhan pengguna. Tanpa software, perangkat keras tidak akan bisa berfungsi. Nah, teman-teman, tetapi tidak hanya itu, yang pastinya hubungan teknologi informasi komputer ini sangat berhubungan sekali dalam dunia komunikasi, yang dimana ini saling dukung-mendukung, karena teknologi informasi komputer sangat menguntungkan sekali baik dalam dunia komunikasi, yang dimana dunia komunikasi ini menggunakan teknologi informasi ini untuk mencapai suatu tujuan mereka, untuk berkomunikasi dengan berbagai macam halayak, baik dalam negeri maupun di luar negeri, dan bisa untuk mengoperasikan surat menyurat untuk keperluan-keperluan komunikasi lainnya. Mungkin hanya itu, teman-teman, sedikit penjelasan dan pembahasan mengenai komputer dari zaman ke zaman, terus apa sih itu sistem komputer dan software, hardware, dan lain semacamnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan tunggu video-video selanjutnya. Bye-bye.